19 Februari 2020 telah terjadi ledakan yang sangat besar di kota Brisbane, Camp Hill, Australia. Setelah diselidikin, ternyata ledakan tersebut bersumber dari satu mobil Kia berwarna putih yang terparkir di pinggir jalan. Dan diketahui bahwa di dalam mobil tersebut terdapat keluarga Baxter. Dan yang lebih menyedihkan, 3 orang anak yang berada di dalam mobil tersebut telah hangus terpanggang oleh api. Lantas siapakah yang melakukan aksi kejadian ini dan siapa sebenarnya keluarga Baxter? Kita akan bahas di channel ini, tetapi sebelumnya gua mau ngingetin kalian semua untuk subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Dan gua ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada update video terbaru dari channel ini. Rowan Baxter lahir dan dibesarkan di Tauranga, Selandia Baru. Ia merupakan seorang mantan atlet rugby di daerah asalnya Selandia Baru. Pada tahun 2012, Rowan Baxter menikahi seorang gadis cantik bernama Hannah Clark. Hannah Clark merupakan warga negara Australia. Mereka menikah di New Wales, Australia. Pada saat itu, usia Hannah tergolong masih sangat muda, yaitu 19 tahun. Sedangkan sang suami usianya 11 tahun lebih tua dari Hannah, yaitu 30 tahun. Kehidupan mereka terlihat begitu sangat bahagia. Terlebih lagi mereka dikaruniai 3 orang anak yang sangat lucu-lucu. Mereka adalah Alia usianya 6 tahun, Lailana usianya 4 tahun, dan anak satu-satunya cowok yaitu Trey usianya 3 tahun. Karena Rowan Baxter memiliki background sebagai olahragawan, maka saat ini ia menjalankan profesi sebagai instruktur olahraga. Bahkan Rowan Baxter dan Hannah sangat aktif melakukan kegiatan olahraga bersama. Hal ini terlihat dari beberapa postingan di halaman media sosialnya. Dan juga mereka memiliki tempat gym bersama yang diberi nama Interact. Sayangnya kehidupan bahagia mereka tidak berlangsung lama. Pasalnya pada tahun 2019 Hannah mengalami KDRT yang dilakukan oleh Rowan Baxter terhadap dirinya. Atas kejadian tersebut akhirnya Hannah harus memutuskan untuk berpisah dengan Rowan Baxter. Ia pun pulang ke rumah orang tuanya dengan turut serta membawa ketiga anaknya. Tetapi walaupun Rowan Baxter dan Hannah berpisah, tetapi di dalam perjanjian di VO, Rowan Baxter masih bisa melihat ketiga anaknya. Namun pada akhir 2019, Rowan Baxter membuat ulah. Ia menculik salah satu anaknya yang sedang sekolah sampai 4 hari. Atas kejadian tersebut akhirnya dilaporkan oleh Hannah ke pihak kepolisian. Dan syukurnya mereka diketemukan. Namun Rowan Baxter harus menerima konsekuensinya karena di VO Rowan Baxter dicabut. Dengan kata lain bahwa Rowan Baxter tidak bisa menemui anak-anaknya. Atas kejadian tersebut membuat Rowan Baxter sangat frustasi. Ia tidak bisa lagi melihat anak-anaknya. Hal ini dicurahkan di media sosialnya. Ia memposting kebersamaannya bersama anak-anaknya dengan caption bahwa ia sangat merindukan anak-anaknya, namun ia tidak bisa menemuinya. Pada 19 Februari 2020 di pagi hari, Rowan Baxter terlihat mendatangi tempat pengisian petrol atau bensin. Ia mengisi petrol ke sebuah dirjen dan kemudian ia pergi ke rumah orang tua Hannah. Di tempat terpisah, Hannah sedang bersiap mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Ketika akan berangkat, tiba-tiba Rowan Baxter datang dan ia ikut menyelinap di kursi penumpang. Karena mungkin kondisinya Hannah terburu-buru untuk mengantarkan anak-anaknya ke sekolah, sehingga akhirnya ia pun mengizinkan Rowan Baxter untuk ikut bersamanya.
Tidak jauh dari rumah orang tua Hana, mobil yang mereka tumpangi meledak. Dengan kondisi yang terbakar, Hana mencoba keluar dari mobil dan meminta tolong kepada warga sekitar sambil ia berteriak bahwa Rowan Spector telah menyirami anak-anak mereka dengan bensin. Beberapa warga ada yang mencoba untuk menolong Hana, namun mereka dihalang-halangi oleh Rowan Spector. Bahkan Rowan Spector mengambil pisau dan ia menusuk-nusukkan pisau tersebut ke tubuhnya hingga ia tewas. Hana berhasil keluar dari mobil tersebut dan ia mengguling-gulingkan badannya ke trotoar untuk memadamkan api di tubuhnya. Bahkan ada salah satu warga yang mencoba menolong Hana akhirnya harus terbakar bersama dengan Hana. Setelah api berhasil dipadamkan, mereka berdua dilarikan ke rumah sakit terdekat. Syukurnya yang menolong Hana selamat dari peristiwa tersebut. Namun sayangnya karena luka yang cukup parah, kurang dari 24 jam dirawat. Setelah kejadian tersebut, Hana pun akhirnya harus menghembuskan napas terakhirnya. 5 orang keluarga Baxter meninggal di hari yang sama dengan cara yang tragis. Itulah sekilas mengenai tragedi keluarga Baxter. Jika kalian ada yang memiliki fakta terbaru mengenai keluarga ini, silahkan komen di bawah ini karena komen kalian sangat dibutuhkan untuk kelangsungan channel ini. Dan inilah memori tentang keluarga Baxter.